Nama saya Rizka Nurhayati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Surabaya. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap Pebayuran sebagai guru mata pelajaran IPA. Hari ini, tanggal 13 Desember, saya membuat video praktik pembelajaran dengan materi sistem pencernaan pada subtopik kebutuhan energi. Mohon saran dan masukan atas video praktik pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semuanya masih diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Latihan semangat dimulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absensi dulu ya. Dahlia, Devi, Dina Marlina, Farhan, Jihan, Muhammad Fatur Rahman, Nia Ramadhani, Wahyu. Ya, oke ya. Berarti yang izin ada 2 orang ya. Oke, sekarang ya kita akan melanjutkan materi tentang sistem pencernaan, lebih tepatnya pada subtopik kebutuhan energi. Sebelumnya di rumah sudah baca buku? Ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah membahas materi tentang nutrisi ya. Coba sebutkan macam-macam nutrisi apa saja. Karbohidrat, ya, terus protein, lemak, ya, terus vitamin, ya, mineral, ya, air, betul ya. Berarti semuanya masih ingat. Nah, coba perhatikan di depan. Di sini ibu menampilkan 3 anak kecil. Jika kita perhatikan, ketiga anak kecil ini memiliki postur tubuh yang berbeda. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian, manakah anak kecil yang memiliki berat badan yang ideal? Yang tengah. Kenapa kalian bisa menjawab yang tengah? Karena di antara kurus dan gendut. Oh, karena yang kanan itu anaknya lebih gendut, yang kiri itu anaknya lebih kurus ya, sehingga yang tengah itu dianggap memiliki berat badan yang lebih ideal. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis indeks massa tubuh, menganalisis kebutuhan kalori tubuh, menganalisis kebutuhan gizi berdasarkan angka kebutuhan gizi, dan menyajikan menu diet seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh ya. Dan manfaat pembelajaran hari ini, dengan mengetahui indeks massa tubuh, kita bisa menentukan jenis kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri ya. Untuk jenis penilaian hari ini ada 3 jenis. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian pengetahuan. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan kegiatan hari ini, Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan, yaitu pretest ya. Oke. Disiapkan alat tulisnya ya. Alat tulisnya Ibu akan membagikan lembar soal untuk pretest. Dikerjakan soalnya, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah selesai. Silakan KM bantu Ibu mengumpulkan lembar soalnya.
Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Gimana tadi pretesnya? Alhamdulillah, susah? Oke, ya, biar lebih semangat karena tadi habis mengolah otak, kalian ikuti apa yang Ibu katakan. Ibu punya tepuk IPA. Jadi kalau Ibu bilang tepuk IPA, ingin tahu, pasti coba, aku bisa. Yes, gitu ya. Bisa? Coba lagi. Tepuk IPA. Ingin tahu, pasti coba, aku bisa. Yes, yeah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu ya mempunyai video seorang anak. Pada nonton TV? Ya, mungkin sudah tidak asing dengan kasus Arya yang dialami ya, yang berasal dari Karawang ya. Oke, kita perhatikan ya. Ya, perhatikan videonya ya. Ini Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu. Tak pakai baju, apalagi sepatu. Hanya selembar sarung yang sanggup membalut sebagian tubuhnya yang berbobot hampir 200 kg. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah bagi anak pasangan Ade dan Rukiah ini. Arya yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah. Padahal sejak tamat kanak-kanak, Arya selalu menjadi juara kelas. Arya tak sanggup jalan kaki ke sekolah, meski jaraknya hanya 50 meter dari rumah. Awalnya, Arya tumbuh seperti anak-anak di Karawang, Jawa Barat pada umumnya. Semua berubah sejak Arya mulai gemar mengonsumsi minuman dalam kemasan menjelang usia 5 tahun. 1 gelas minuman kemasan yang dikonsumsi Arya memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 17 gram lebih dalam 1 hari. Arya menghabiskan 20 gelas minuman kemasan. Dengan kata lain, Arya mengonsumsi karbohidrat setara dengan hampir 11 piring nasi dalam sehari. Ini belum ditambah dengan kegebaran Arya makan mie instan. Dalam 1 bungkus mie instan terdapat 54 gram karbohidrat. Dalam 1 kali makan, Arya bisa menghabiskan 2 bungkus mie instan. Dan Ya, sudah disimak videonya. Nah, dari tampilan video tadi, siapakah yang mau menanggapi video terkait dari kasus yang dialami Arya? Ayo, siapa yang mau menanggapi video? Ya, silakan nih ya. Menurut saya, setelah melihat video tentang Arya, bahwa hal yang menyebabkan Arya memiliki berat badan yang berlebihan diakibatkan dari pola makan yang tidak sehat. Tadi disebutkan Arya sering mengonsumsi mie instan dan minuman manis, yang menurut saya makanan tersebut banyak mengandung kalori. Tepuk tangan untuk Nia. Terima kasih untuk Nia. Nia sudah menanggapi video tentang kasus yang dialami oleh Arya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan pertanyaan atau rumusan masalah terkait video ya? Ya, silakan Arya ya. Kasus Arya, saya ingin merumuskan masalah bagaimana caranya agar kami bisa mengetahui berat badan ideal dan kebutuhan kalori yang seharusnya kita konsumsi agar tidak terjadi seperti kasus yang dialami Arya. untuk mengetahui berat badan ideal dan kebutuhan kalori, kita perlu melakukan perhitungan tentang berat badan ideal dan kebutuhan kalori. Oke, tadi Dahlia sudah merumuskan masalah dan hipotesis. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau merumuskan masalah? Bagaimana cara kita agar mempunyai berat badan yang ideal? Hipotesisnya dengan cara menjaga asupan nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori. Oke, tepuk tangan untuk dia. Oke, kita lanjutkan. Untuk pada bagian organisasi peserta didik, di sini Ibu sudah membuat 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan sekarang kalian duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, sekarang kita buat kelompok. Oke, sudah siap? Siap, kita lanjutkan ya. Semuanya sudah berkumpul dengan temannya? Dah, kelompok 1 mana?
Kelompok 2? 3? Kelompok 4? Oke ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa ya. Tiap kelompok mendapatkan 1. Kelompok 1. Nah, selain LKPD, Ibu juga akan membagikan bahan belajar sebagai informasi tambahan untuk membantu kalian mengerjakan LKPD ya. Dibuka LKPD-nya ya. Ya, di halaman pertama ya, anggota kelompoknya jangan lupa ditulis namanya ya, siapa saja. Kemudian di halaman pertama tadi kalian sudah Ibu beri waktu untuk mengerjakan rumusan masalah dan hipotesis. Kemudian yang tadi kamu sudah rumuskan ditulis kembali pada LKPD di sini ya. Kemudian halaman berikutnya, untuk pengerjaan LKPD ini di sini ada beberapa kegiatan. Jadi kalian itu harus menyelesaikannya secara berurutan. Dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Nah, untuk kegiatan 1, tadi kan kalian sudah menonton video tentang kasus Arya yang mengalami obesitas. Nah, sekarang kalian melakukan identifikasi sendiri. Nah, kira-kira kalian itu termasuk anak yang memiliki berat badan ideal atau tidak. Nah, kalian juga di kegiatan hari ini nanti kalian menentukan kebutuhan kalori kalian masing-masing, oke? Nah, untuk menghitung kebutuhan kalori, menghitung berat badan ideal, nah kalian bisa menginstal aplikasi yang ada di Play Store. Nah, ini aplikasinya ya. Oke, sebelumnya kan Ibu sudah memerintahkan kalian untuk mendownload aplikasi di Play Store. Sudah di-download? Sudah, oke ya. Jadi nanti di aplikasi tersebut kalian bisa menghitung indeks massa tubuh, bisa menghitung berat badan ideal, dan bisa menghitung kebutuhan kalori ya. Nah, kemudian nanti di LKPD di situ disediakan kan tabelnya ya. Tabel. Nah, di sini tiap kelompok misalkan ada 5 orang. Misalkan di sini nomor 1. Yang pertama Nia. Nah, nanti kamu hitung Nia, IMT. IMT itu apa? Indeks massa tubuh. Kamu hitung indeks massa tubuhnya Nia. Dilihat dari berat badannya dan tinggi badannya. Sebelumnya Ibu sudah memerintahkan kalian untuk mengukur tinggi badan dan berat badan kan? Ya, sudah dilakukan? Nah, misalkan Nia nih dengan tinggi badan 160, kira-kira indeks massa tubuhnya termasuk kategori ideal atau lebih atau kurang kayak gitu ya. Nanti di sini dikasih keterangan. BBI apa? BBI itu berat badan ideal. Kemudian KKT itu kebutuhan kalori total. Jadi untuk mengetahui ketiga ini kalian bisa menggunakan aplikasi yang sudah kalian download atau install. Oke, paham? Jadi hasilnya ditulis di tabel. Kemudian ada tabel terkait daftar menu makanan yang dikonsumsi. Maksudnya gini, kalian ingat-ingat kemarin dari pagi, siang, sampai sore kalian makan apa? Misalkan pagi, kelompok 2 si Farhan, dia makannya sarapan pagi nasi uduk, tulis nasi uduk. Sama misalkan susu, tulis susu. Terus makan siangnya makan nasi, telur ceplok sama sayur asem. Jadi kamu tulis ya sesuai makanan yang kamu konsumsi satu hari kemarin. Nah, setelah kalian menulis di tabel ini ya, kalian menjawab pertanyaan. Oke, paham? Oke, silakan Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Kemudian ya, kalian sudah bawa karton tiap kelompok? Bawa kan? Iya, sudah bawa. Coba dengerin, HP-nya simpan dulu ya. Nanti digunakannya untuk mengerjakan LKPD. Sekarang simpan dulu HP-nya.
Nah, kalian membuat menu dietnya itu ya di karton yang sudah kalian bawa ya. Kayak gimana? Nah, seperti ini tabelnya sudah Ibu berikan contoh pada LKPD. Jadi tabel ini nanti kamu salin, kamu buat di karton. Kemudian kamu kasih kreasi-kreasi yang bagus yang bertemakan tentang menjaga kebutuhan kalori. Oke, paham? Paham. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ya, ini. Nah, di aplikasi Wegelos Kalkulator di sini ada IMT. Mana IMT? Nih. Mana nih? Kalkulator BMI. Ini berat badan ideal. Coba kita lihat ya. Satuan metrik ya. Satuan metrik ya. Betina itu perempuan ya. Usianya kalian berapa? Siapa dulu nih? Udah lihat dulu ya, berapa tahun usianya? 14 tahun. Tingginya 155 ya? Iya. Beratnya? 52. Oke, kita lihat ya. Mana nih? Oh ya, menghitung. Nah, normal berarti indeks massa tubuhnya 21,64. Oke, silakan fatul kebutuhan kalorinya 1500. Berarti kamu cari nama menu ya. Silakan nasi, satu piring itu berapa kalori? Pokoknya totalnya itu sampai 1500. Kayak gitu ya. Sekarang dihitung dulu yang ininya. Oke? Ya. Oke, semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD dan posternya? Sudah? Oke ya, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil LKPD dan poster terkait menu diet seimbang. Oke, kelompok mana dulu nih yang siap tampil maju depan? Saya, kelompoknya. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya Nia Ramadhani, dan ini teman saya Salbila Babil, Fatur, Mandi, dan Jalal. Saya akan mempresentasikan tentang indeks massa tubuh saya dan kawan-kawan saya. Yang ke-1, Nia Ramadhani, IMT-nya 22,86 dengan kategori normal, BBI-nya 48,6 sampai 65 kg, KKT-nya 2132 per hari. Yang kedua, Sabila Babil 18,8 dengan kategori normal, BBI-nya 43,3 sampai 58,3 kg. KKT-nya 2009 per hari. Yang ketiga, Pato, IMT-nya 16,85 dengan kategori kurus, BBI-nya 51,6, 69,4 kg. KKT-nya 1532 per hari. Yang keempat, Mardi, IMT-nya 20,20 dengan kategori normal, BBI-nya 50,4 sampai 67,8 kg, KKT-nya 2349 per hari. Yang kelima, Ahmad Jalal Sobari, IMT-nya 15,40 dengan kategori kurus, BBI-nya 44,4 sampai 59,8 kg, KKT-nya 1715 per hari. Kegiatan keduanya menulis daftar menu makanan dalam satu hari kemarin lauk pauk. Sarapan paginya nasi putih, telur dadar, plus kol. Yang ketiganya pisang. Makanan siangnya nasi putih, ayam goreng, sayur sawi, buah mangga,
Makanan sorenya nasi putih, orek tempe, sayur asam, yang keempatnya mangga. Apakah menu makanan yang saya konsumsi sudah mencakup makanan yang sesuai dengan AKG? Ya sudah, mencakup sesuai dengan AKG. Dalam satu hari menu yang dikonsumsi sudah mencakup karbohidrat, protein, lemak, sayur, vitamin, dan mineral. Bagaimana ukuran porsi saya dibandingkan dengan ukuran porsi yang disarankan? Sudah sesuai ukuran porsi saya dengan ukuran porsi yang disarankan. Kegiatan 3 tentang poster. Oh ya, di sini kelompok 1 membuat menu dietnya selama 3 hari. Nah, ini sebagai contoh diambil siapa? Patur. Patur kebutuhan kalorinya 1500. Ya, coba disebutkan sarapan paginya apa yang cocok, makan siangnya apa, dan makan malamnya. Sarapan paginya yaitu nasi putih, kalorinya 175. Terus telur dadar, kalorinya 188. Yang ketiga air, kalorinya 0. Makan siangnya, nama menunya ayam bakar dengan kalori 195,5. Yang keduanya nasi putih, kalorinya 175. Yang ketiga susu, kalorinya 54. Dan makan malamnya yaitu tempe goreng dengan kalorinya 118. Dengan yang kedua nasi putih 175. Yang ketiga ST dengan kalori 0,4. Hari keduanya sarapan pagi yaitu tahu dengan kalori 111. Yang kedua nasi putih dengan kalori 175. Yang ketiga air dengan 0 kalori. Yang makan siang nama menunya ayam bakar dengan 195,5 kalori. Yang kedua nasi putih 175 kalori. Yang ketiga air 0 kalori. Yang ketiga makan malam yaitu mie goreng dengan 321 kalori. Yang kedua ayam pop 260 kalori. Yang ketiga air 0 kalori. Hari ketiganya sarapan pagi nasi uduk 506 kalori. Terus sama air 0 kalori. Makan siangnya menunya nasi goreng 321 kalori. Yang keduanya kopi 18 kalori. Yang makan malamnya menunya daging cincang 168 kalori. Yang kedua nasi 175 kalori. Yang ketiganya jus tomat 20 kalori. Jadi itu per satu harinya itu, coba perhatikan, per satu harinya itu harus sesuai dengan jumlah kalori yang dibutuhkan. Kalau Patur, kalorinya yang dibutuhkan adalah 1500. Berarti satu hari itu untuk idealnya Patur harus mengkonsumsi menu yang total kalorinya tidak lebih dari 1500. Tidak boleh kurang itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas pemaparan dari kelompok 1 ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang sudah siap maju untuk presentasi? Ya, silakan kelompok 2. Apakah sudah selesai? Ya, ayo ditampilkan posternya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perhitungan indeks massa tubuh, berat badan ideal, dan kebutuhan kalori dalam tubuh. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Anggi Anjayani, ini Risma Yanti, samping saya Revi, samping Revi Jian Alpiani, samping Jihan Fitra Adi Suyatna. Yang pertama Jian Alpiani, IMT-nya 24,22 normal, PBI-nya 53,5 kg sampai 72 kg. KKT-nya 2333 per hari. 2. Anggi Anjayani, IMT-nya 20,55 normal, PBI-nya 46 kg sampai 62 kg, KKT-nya 1703 per hari. 3. Revi, IMT-nya 20.000 normal, PBI-nya 41,6 kg sampai 56 kg, KKT-nya 1589 per hari. Yang keempat Risma Yanti, IMT-nya 16,46 underweight, BBI-nya 36,3 kg sampai 48,8 kg, KKT-nya 1463 per hari. Kelima Fitra Hadi Suyatna dengan IMT 19,20 normal, PBI-nya 33,7 kg sampai 45,4 kg, KKT-nya 1347 per hari. Kegiatan 2, mendata menu makanan yang dikonsumsi. Sarapan pagi yaitu nasi goreng, terus telur ceplok. Makan siang yang pertama nasi putih, yang kedua goreng tempe dan tahu. Ketiga, makan sore yang pertama nasi putih, yang kedua ayam goreng.
Evaluasi dirinya. 1. Apakah menu makanan yang saya konsumsi sudah mencakup makanan yang sesuai dengan AKG? Jawabannya belum memenuhi AKG karena tidak disertai vitamin yang berasal dari buah-buahan dan sayuran. Yang nomor 2, bagaimana ukuran porsi saya dibandingkan dengan ukuran porsi yang disarankan? Jawabannya belum sesuai. Seharusnya dalam sehari bisa terpenuhi antara karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Kegiatan 3, menyajikan menu diet seimbang. Ya, silakan. Posternya ditampilkan, coba dilihat. Iya kan? Ya, coba dibaca. Siapa yang mau baca? Ya, di sini untuk kelompok 2 sama ya, membuat menu diet seimbang selama 3 hari. Nah, di sini sebagai contohnya siapa? Rismayanti. Rismayanti. Nah, kebutuhan kalorinya di sini 1463. per hari. Untuk sarapan paginya coba. 1. Nasi putih dengan kalori 175. Yang kedua, telur mata sapi dengan kalori 40. Yang ketiga, sop oyong dengan kalori 10,6. Makan siangnya yaitu yang pertama nasi putih dengan kalori 175, yang kedua ayam pop dengan kalori 265, yang ketiga telur asin dengan kalori 138. Untuk makan malamnya, yang pertama nasi putih dengan kalori 175, yang kedua ayam goreng dengan kalori 358,8 kalori, yang ketiga tempe goreng dengan kalori 118. Oke, hari kedua, sarapan pagi yang pertama nasi putih dengan kalori 175, yang kedua sayap ayam dengan kalori 63,6, yang ketiga ayam bakar bumbu kuning dengan kalori 129,4. Makan siangnya, yang pertama nasi putih dengan kalori 175, yang kedua sop ayam kombinasi dengan kalori 95, yang ketiga telur dadar dengan kalori 188. Untuk makan malamnya, nasi goreng dengan kalori 267, yang kedua ayam panggang dengan kalori 358,6, yang ketiga makaroni sekotel dengan kalori 177. Untuk hari ketiga, sarapan pagi yang pertama yaitu ayam Kentucky paha atas dengan kalori 194,5. Yang kedua, sop telur puyuh dengan kalori 116. Yang ketiga, nasi putih dengan kalori 175. Makan siangnya, yang pertama soto Makassar dengan kalori 525. Yang kedua, nasi putih dengan kalori 175. Yang ketiga, pizza dengan kalori 163. Oke, Untuk makan malam. Untuk nanya terkait diet seimbang ya. Apakah sudah sesuai? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kita perhatikan di sini ya. Jadi di sini ya ada nasi putih, telur mata sapi, dan sop oyong. Apakah sesuai dengan angka kebutuhan gizi? Nasi termasuk ke dalam karbohidrat. Telur mata sapi termasuk ke dalam protein. Sop oyong termasuk ke dalam sayur-sayuran, nanti mengandung vitamin dan juga mineral. Berarti di sini sudah ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan vitamin. Mungkin nanti bisa ditambahkan buah-buahan ya. Iya, Bu. Ketika kalian membuat menu diet itu perlu tercantum 5 nutrisi itu ya. Itu termasuk juga buah-buahan. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apakah berat badan Isma sudah normal? Isma, apakah berat badan Isma sudah normal? Coba di situ di tabelnya, dilihat. Masuk kategori apa Isma? Android kurang normal. Kurang. Ya. Berat badan idealnya seharusnya berapa? 36,3 kg sampai 48,8 kg. Ya, tapi Isma berapa sekarang berat badannya? 30 kilo. Ya. Isma termasuk berat badannya kurang. Berat badannya 30 kilo. Nah, normalnya itu berapa tadi? 35 sampai 48. 48 kilo. Nah ya, mungkin nanti Isma ketika Isma sudah tahu, nanti Isma bisa menaikkan pola makannya ya, kebutuhan kalori yang tidak seimbang. Oke, paham ya? Oke, terutama untuk kelompok 2. Duduk. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi 4 kelompok sudah mempresentasikan menu diet seimbang dan menyajikan LKPD terkait IMT, BBI, dan kebutuhan kalori. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan, berdasarkan dari kegiatan yang sudah kami lakukan, bahwa untuk mengetahui berat badan ideal dan menghitung kebutuhan kalori, bisa menggunakan aplikasi yang terdapat di Play Store dan juga bisa dilakukan perhitungan secara manual. Selain itu, kita bisa mengetahui bahwa
kebutuhan kalori seseorang itu berbeda-beda dan nutrisi yang baik yang harus kita konsumsi harus sesuai dengan angka kebutuhan gizi. Oke, tepuk tangan untuk nanti ya. Sudah menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, sekarang kita merefleksi dari kegiatan hari ini, apakah ada kendala atau kesulitan kalian dalam melakukan kegiatan yang sudah dilakukan? Ya, Sylvia. Kesulitan yang dialami di kelompok 4 yaitu tadi ketika menentukan menu untuk membuat menu harian membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, tapi selesai? Selesai. Alhamdulillah ya, oke. Kemudian, selain kendala, apakah manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ya. Dengan pembelajaran hari ini, kami bisa mengetahui kebutuhan kalori tubuh sehingga kami bisa menjaga asupan makanan yang kami konsumsi. Oke, bagus, Nakin ya. Oke, dari hasil refleksi tadi ada yang menyebutkan kendalanya, kesulitannya, ada juga yang menyebutkan manfaatnya ya. Sebelum Ibu akhiri kegiatan hari ini, kita lakukan post-test ya, penilaian pengetahuan ya. Tadi kalian sudah pretest, sekarang kalian post-test. Siapkan alat tulisnya ya. Ya. Misi. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai. Waktunya sudah habis. Silakan Nia bantu Ibu mengumpulkan lembar soal. Ya, duduk dulu ya sebentar lagi. Ya, semuanya duduk yang rapi. Semuanya menghadap ke depan. Posisi duduknya dirapihkan. Oke ya, tadi kita sudah melaksanakan post-test. Untuk tindak lanjutnya, kalian bisa mengerjakan ya soal yang ada pada bahan ajar. Oke, paham ya? Oke ya. Untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, seperti biasa, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Siap, doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 8 Lim. Oke, jangan lupa belajar.